Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bahasa cinta pada anak. Sejauh mana efektif, sejauh mana ini memberikan satu seperti memberikan siraman dahaga untuk anak ya Anti ya. Nah, kita coba ngobrol dengan salah satu ibu tentang pengalaman dia bersama anaknya atau mungkin bersama orang tuanya. Kita sapa dulu, ada Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. Halo, selamat siang Mbak Selamat Dika. siang, apa Ijo. kabar? Halo Baik, Mbak Anggi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak Anggi, hari ini kita ngobrol tentang ekspresi cinta untuk anak. Tapi sebelumnya aku mau tarik ke belakang dulu. Ini kan kayak kita seumuran ya. Di usia-usia kita dulu waktu kecil, biasanya lazim nggak sih orang tua mengungkapkan atau sering nggak sih dapat ekspresi cinta yang secara gamblang dari orang tua? Kebetulan orang tuaku itu ya orang tua dulu mungkin nggak bisa mengekspresikan. Jadi mamaku itu dengan tingkah laku. Jadi nggak pernah secara verbal ngomong sayang atau nggak oke, mama bangga atau apa. Mama cuma sekedar peluk, cium. Itu sih yang aku dapat dari dulu. Jadi secara verbal mama jarang gitu. Jadi secara perlakuan aja. Jadi memang secara perlakuan, tapi memang sebenarnya bahasa cintanya tadi kan ada 5 ya, dan salah satunya dari sentuhan begitu ya. Memang secara verbal jarang sekali. Nah, saat memiliki anak sekarang usianya mungkin boleh tahu anak-anaknya usia berapa, putra-putrinya Mbak Anggi? Anak pertamaku sekarang usianya 3 tahun dan yang kedua ini 2 tahun. Oke, wah lagi lucu-lucunya ya nanti ya. Nah, mungkin dari pengalaman di masa lalu memang tidak mendapatkan ekspresi cinta secara verbal. Untuk anak sendiri, apakah memang akhirnya mengikuti pola asuh lama atau memang justru Mbak Anggi dengan berbagai informasi sudah memahami bahwa wah penting banget nih ekspresi cinta untuk anak secara verbal? Karena aku juga belajar ilmu parenting, jadi aku nggak ikutin cara pola asuh yang lama. Jadi aku benar-benar sekarang itu kalau anak-anak sudah mencapai, misalkan dia sudah membereskan mainan atau enggak, dia sudah apapun yang aku kasih tahu dia mengerti, dia nurut, aku kasih reward, mungkin aku kasih ucapan sayang mama gitu kan, pinter banget. Jadi aku benar-benar tidak seperti mamaku dulu yang mamaku ajarkan gitu loh. Jadi secara verbal pun aku ungkapkan, secara perlakuan pun juga aku terapkan ke anak-anak gitu. Oke, nanti ini menarik ya. Memang kadang-kadang kan ada yang dari pola asuh lamanya akhirnya berpengaruh pada pola asuh dia saat ini. Tapi ternyata yang Mbak Anggi lakukan memang dia mencari informasi untuk bisa memperbaiki pola asuh yang pernah dia terima. Mungkin bukan yang lama tidak baik ya, tapi mungkin ada hal yang perlu ditambah gitu. Akhirnya jadinya sekarang akhirnya lebih sempurna lah pola asuhnya. Menurut Konti seperti apa? Iya, jadi salut sekali sama Mbak Anggi bahwa memang harus terus belajar gitu dan akhirnya kemudian mengupgrade diri sehingga kita tahu bahwa oh, dengan orang tua kita ada yang kurang nih, kita nggak pernah nih diapresiasi misalnya, atau kemudian kita kurang nih dipuji secara lisan gitu ya atau verbal. Nah, sehingga kita rasakan kayaknya ada kebutuhan yang kurang dan akhirnya kita berikan kepada anak kita. Apalagi Mbak Anggi ikut kelas-kelas parenting dan kemudian dipraktekkan, itu luar biasa sekali. Salut ya untuk seorang ibu yang terus mau belajar gitu ya. Oke, Mbak Anggi, biasanya kalau anak-anak sedang diberikan reward atau bahasa-bahasa cinta secara verbal, ekspresi mereka seperti apa sih? Oh, happy banget. Dia membalas apapun yang aku perlakukan ke mereka gitu, membalas pelukan, membalas ciuman, mami. Meskipun anakku belum lancar ya untuk berbicara, cuman sayang mami. Kalau untuk anak yang pertama gitu, dia udah bisa ngomong sayang mami gitu, peluk mami gitu. Paling yang kalau anak kedua ini cuma baru bisa ngomong hug. Jadi dia cuma perlakuan gitu, peluk, terus kiss, cuma sebatas itu sih. Aku juga udah happy banget mereka membalas itu gitu. Ini yang menarik ya, kita memberikan pujian, rasa cinta pada anak, itu membuat dia bahagia, akhirnya feedback juga nih, happy juga ibunya. Tapi kalau dilihat yang tadi bahwa kalau kita sering memberikan bahasa cinta pada anak, sebenarnya akhirnya anak pun akan mengikuti nanti, secara otomatis ya? Betul sekali, karena kan anak belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar,
Nah, sehingga pada saat kita mengekspresikan itu, maka anak akan mengekspresikan kembali ke kita. Terutama kita lihat tadi kan saya katakan memang bahasa cinta itu ada 5, dan biasanya kan kita penuhi nih semua nutrisinya nih 5-5-nya. Nah, tapi terkadang pada proses berjalan kita lihat, oh anak kita ada 1 nih atau 2 yang dominan dibandingkan yang lainnya gitu. Misalnya contohnya, kok anak kita nih sering ini ya, pada saat misalnya kita duduk santai, dia sering tuh tiba-tiba membelai kita, pegang-pegang rambut kita. Kan ada anak yang lebih suka membelai, memegang, menyentuh. Berarti dia bahasa cintanya lebih ke physical touch. Nah, sehingga kita tahu, oh dia yang paling dominan ini. Ya kita juga pada saat kita santai, kita elus-elus dia juga gitu. Kita cium seperti tadi Mbak Anggi katakan. Pada saat misalnya anak tiba-tiba bisa menghidangkan teh buat kita. Nah, berarti kan dia punya bahasa cinta pelayanan yang lebih dominan. Dan biasa anak-anak pelayanan dia melayani kita, dan dia juga bisa meminta kembali. Misalnya, "Ma, aku mau dong hari ini rotinya mama yang bikinin." Nah, itu berarti bahasa cintanya pelayanan gitu. Jadi lebih ke serve gitu. Nah, kita bisa lihat dari situ. Atau misalnya katakanlah tiba-tiba anak kita bisa bilang, mama cantik deh." Nah, berarti kata-kata pujian. Betul. Ya kan? Nah, berarti kita bisa lihat dari apa yang mereka sering minta atau apa yang mereka sering tunjukkan kepada kita secara lebih dominan atau lebih banyak. Nah, itu adalah bahasa prioritas atau bahasa dominan dalam hal bahasa cintanya mereka. Jadi kalau kita misalnya melihat anak kita dominan di bahasa cinta yang mana, berarti itu yang akan terus kita lakukan atau kita berikan lebih. Tapi yang lain juga kita berikan 4 bahasa lainnya atau 3 bahasa lainnya. Baik, wah seru banget ya, apalagi kalau anaknya sering memuji, pastinya mami tambah senang nih. Iya, boleh nih kita tanya ke Mbak Anggi, anak pertamanya lebih ke apa, anak keduanya lebih ke apa ya? Iya, betul, kita apa coba tanya nih, ada perbedaan nggak antara anak pertama dan kedua? Apakah ada bahasa yang lebih dominan dari si kakak sama si adik? Kalau kakak, dia kan udah dibanding adiknya itu sudah lebih lancar ya untuk mengutarakan gitu. Kadang kalau maminya lagi dandan atau maminya lagi baru mandi, itu selalu dia ngomong, "Mami cantik," gitu. Jadi aku speechless nih, anakku bisa ngomong kayak gitu. Untuk anak pertama ya. Anak pertama. Kalau anak keduanya? Kalau untuk anak kedua dia mungkin dari perlakuan aja sih. Perlakuan ya. Untuk secara verbal dia belum lancar. Ini mungkin kaitannya juga dengan kemampuan berbahasa kan, karena memang masih di usianya. Wah, seru banget sebenarnya saat ini bisa jadi kayak saling ini loh, saling mengungkapkan rasa cinta ya nggak sih? Betul. Wah, seru banget, Mbak Anggi. Ini kan satu pengalaman yang menyenangkan. Tema ini juga mungkin Mbak Anggi sudah melakukan di rumah. Tapi ada nggak yang ingin ditanyakan mungkin dengan psikolog kita terkait tema kita hari ini? Silakan. Jujur sih sebenarnya aku suka bingung ya antara anak pertamaku dan anak kedua ini kan karakternya berbeda gitu ya. Kadang-kadang aku memuji kakaknya, ternyata adiknya ini iri gitu. Jadi dua-duanya mau dipuji. Tapi pada ujungnya aku lihat dengan perilaku dan cara mereka itu juga berbeda ke aku gitu. Pertanyaan aku, apa yang harus aku lakukan kepada keduanya agar terlihat adil gitu loh. Karena si kakak maunya ini misalkan dipanggil sayang, terus tiba-tiba adiknya pun mau ikut-ikutan tapi nggak mau kata-kata yang sama, dan nanti ujung-ujungnya dia nggak seperti apa ya, dia tuh nggak terima gitu loh, dia marah-marah jadinya berantem gitu. Sedangkan aku suka bingung harus menyikapinya kayak gimana gitu, karena jujur untuk menghadapi toddlers yang masih seumur inilah, umur kecil ini, aku belum paham gitu. Jadi ternyata ini bisa jadi masalah ya saat diungkapkan untuk orang tua yang punya anak lebih dari satu gitu ya. Gimana nanti biar semuanya istilahnya tervalidasi rasanya gitu. Iya, ini menarik sekali nih dapat dari Mbak Anggi bahwa dua-duanya ingin dipuji, tapi nggak mau dengan bahasanya nggak mau sama gitu, tapi mau sama-sama dipuji gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi artinya gini, berarti misalnya contohnya mereka berdua punya kebutuhan nih untuk memang dipuji gitu. Kata-kata pujian penting nih buat mereka. Nah, tapi satu sisi juga mereka ingin bahwa ini spesial buat aku. Jadi ada perbedaan sama kakak aku gitu kan ya.
Nah, jadi kita bisa pilih misalnya kata-kata yang berbeda, tapi memang maknanya sama. Nah, bisa juga kita tanyakan ke adiknya, misalnya, oh jadi mau dipanggil apa sayangnya? Misalnya apakah kalau si kakak tadi dipanggil sayang, adiknya apakah dipanggil darling, baby, ya, atau sunshine, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita pakai seperti itu, bisa ditanyakan langsung. Atau kalau misalnya dia belum bisa memang mengungkapkan kata-katanya belum lancar, kita kasih beberapa alternatif, minta dia pilihin yang mana gitu. Nah, terkadang juga anak-anak ada juga yang misalnya contohnya tidak pakai kata-kata, tapi misalnya tadi pakai hugging gitu, terus kemudian pakai misalnya gambar tertentu yang misalnya emoticon love, ada juga yang seperti itu, jadi simbolik tapi juga mewakili perkataan gitu. Jadi minta aja kita sajikan, kita minta dia pilih yang mana gitu. Nah, itu yang kita pakai. Nah, terkadang anak-anak ada yang misalnya contohnya hari ini aku mau dipanggil sunshine, tapi besok aku mau dipanggil love misalnya. Ya udah kita ikutin aja, kan nggak ada salahnya. Tadi kan namanya nutrisi emosi kan. Mumpung dia berada dalam usia-usia perkembangan emosi yang memang sedang harus kita siram gitu kan nutrisinya, sehingga kita berikan. Jangan takut, kadang kan orang tua bilang nanti kalau diterusin terus manja, ya kan? Itu enggak, justru begitu pemenuhan emosi anak itu menjadi penuh, maka kedepannya dia akan lebih menghargai diri sendiri. Dia juga bisa menghargai orang tuanya, menghargai juga orang lain, dia bisa berempati juga, dan kemudian dia bisa mengekspresikan pula kepada orang lain dengan tepat. Nah, sebenarnya kalau tadi mungkin panggilan, tapi kalau misalnya pujian nanti, misalkan kita pasti memujikan karena ada alasan kan, apakah kondisi ini kita harus puji dua-duanya, sedangkan mungkin hanya salah satu yang melakukan suatu hal yang memang butuh reward itu? Iya. Nah, pujian ini kan harus tepat sesuai dengan perilaku yang memang dia tampilkan. Jadi kalau kita puji itu sebaiknya memang kalau untuk anak-anak yang di atas 3 tahun kan dia sudah paham mengenai perbendaharaan kata lebih dibandingkan yang di bawah 3 tahun. Jadi kalau di bawah 3 tahun kita bisa pujinya singkat, misalnya si cantik atau kemudian si sayang atau si baik atau kemudian kita bilang anak mama dan sebagainya. Tapi kalau di atas 3 tahun kita bisa menambahkan yang dipuji apanya. Misalnya contohnya, wah kakak pinter ya soalnya beresin mainan hari ini, atau kakak pinter ya karena dia udah temenin dede waktu mama masak misalnya gitu. Oke, jadi karena pujian memang harus diberikan secara tepat. Karena kalau nggak tepat malah jadi berdampak buruk nantinya ya. Oke, Mbak Anggi, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan bersama anak-anak di rumah ya. Salam buat si kecil ya Mbak Anggi. Salam buat si kecil. Bye. Iya. Wah, seru ya ternyata ya ngomongin bahasa cinta. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Onti ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.